aturan untuk mengatasi bullying gitu ya. Oke, pertanyaan saya gini Bu, berarti itu ada kasus bullying, kemudian dan internalisasinya itu sudah dilakukan gitu ya Bu ya, baru itu kemudian kita tuangkan dalam tesis itu, ataukah awalnya kita menemukan kasus bullying dulu, nah kemudian kita dalam penelitian kita itu kita mencari solusi-solusi yang kemudian itu bisa kita jadikan untuk masukan di pondok tersebut. Nah itu yang saya tanyakan. Nah kalau begitu berarti arah penelitiannya kan berbeda Bu. Kalau yang misalnya mengidentifikasi bullying ya boleh-boleh saja gitu, tetapi di situ berarti kan penelitiannya bukan internalisasi. Misalnya berarti kalau kita masih pada taraf mengidentifikasi bentuk-bentuk bullying ya boleh-boleh saja gitu. Berarti seandainya Pak Rizal ini baru menemukan pada kasusnya saja, itu bisa ya Bu ya, tapi yang kita gunakan penelitiannya nanti beda, bukan internalisasi gitu Bu berarti ya? Ya, kalau internalisasi itu kan berarti bagaimana jadi ya Bu ya, saya menangkapnya internalisasi itu kan berarti kan bagaimana membiasakan atau bagaimana melalui pendidikan agama Islam bullying ini bisa diatasi kan gitu. Berarti kan sebenarnya apa yang dilakukan itu sudah ada gitu. Paham maksud saya? Ya. Sebentar guys, saya ada telepon dulu. Jadi penelitian itu tergantung dari bagaimana kita akan mengungkap sesuatu gitu ya. Jadi satu hal itu bisa dilihat dari banyak sisi gitu. Mungkin dari Bu Imur Atul tadi kalau memang belum ada, berarti yang dilakukan pertama adalah melakukan pengidentifikasian. Jadi bentuk-bentuk bullying yang seperti apa yang sering terjadi di pondok pesantren gitu ya. Iya. Tambahan Bu. Oke. Kalau sebatas identifikasi kok kayaknya sudah banyak diteliti lah. Udah misalnya kok gitu, nanti takutnya di Pak Anies itu mentah, kayak mental. Makanya mungkin yang diharapkan Pak Anies itu ada yang lebih, mungkin kok kasus yang ngoten Bu. Kalau sebatas identifikasi kayaknya sudah banyak yang meneliti, apalagi terutama S1 kan ngoten. Oke. Ya monggo gitu. Artinya bahwa kalau memang dirasa sudah banyak dan kemudian itu tadi yang disampaikan Pak Rizal, kalau misalnya internalisasi atau misalnya upaya Pak Yai dalam itu kan lebih ke arah sana ya, bagaimana pondok pesantren itu internalisasi kan berarti kan memasukkan ajaran Islam, memasukkan pendidikan agama Islam dalam pembelajarannya dalam rangka mengatasi bullying. Berarti itu tadi bahwa memang
sudah ada upaya-upaya atau sudah ada kegiatan yang itu merupakan bentuk internalisasi dari PAI dalam mengatasi bullying gitu. Kalau memang diyakini itu sudah ada ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau kemudian ternyata di pondok itu tidak melakukan upaya apapun, seperti saya bilang tadi, jangan-jangan Pak Yainya sendiri tidak peduli dengan adanya bullying. Nah ini kan kemudian datanya mau seperti apa nanti? Data hasil penelitiannya bisa tidak didapat? Padahal harapan kita di awal itu kan kita dapat informasi bahwa di pondok itu sudah ada kegiatan-kegiatan yang dipakai sebagai upaya untuk mengatasi bullying. Paham maksud saya nggih? Nggih. Ya, jadi itu dipastikan dulu. Tapi kalau misalnya nanti tidak ada sama sekali kan, ya akhirnya hasil penelitian kita akan mengatakan bahwa di pondok itu tidak ada kegiatan upaya yang dilakukan oleh Pak Yai gitu. Pak Yai sendiri bingung. Ini yang sama terjadi di penelitian di mahasiswa saya sebelumnya, mahasiswa tesis di Pondok Ploso, yang waktu saya yakinkan bahwa benar itu terjadi gitu. Awalnya mengatakan iya Bu, ada Bu gitu, tapi ternyata setelah penelitian dia baru bingung untuk membuat kesimpulan karena memang apa yang dipikirkan di awal itu tidak terjadi di sana. Nah, ini yang harus hati-hati gitu menurut saya. Difikirkan betul bahwa kita akan memperoleh data seperti yang kita inginkan. Paham ya? Ibu, siap. Ya, jadi itu Pak Rizal. Tidak apa-apa, saya kan sebenarnya ya silahkan, tapi hal-hal yang seperti itu harus difikirkan gitu. Yang lain mungkin ingin menyampaikan kira-kira apa topik tesisnya? Mungkin Pak Kodim, ada yang mau disampaikan Pak terkait dengan tesisnya, rencana tesisnya? Kodim sendiri. Belum ya? Baik. Adakah yang ingin mendiskusikan? Ada Mbak Yayini? Mengangkat. Monggo, suaranya kok hilang. Kemarin itu kan saya sudah mengajukan judul Bu. Kemudian masalah yang saya angkat itu adalah mengenai ini masalahnya adalah ada di itu lingkungan eksplorasi. Tidak dengar ya Bu ya, Mbak Yazini ya. Gimana? Ada di suatu tempat itu ada ekslokalisasi, tapi sebenarnya masih beroperasi, artinya masih secara terselubung itu masih ada. Di tempat yang tidak terlalu jauh itu ada jadi saya peran madrasah diniyah dalam menanamkan karakter religius anak yang ada di lingkungan itu, karena saya survei awal itu ternyata di madrasah diniyah itu ada santrinya yang berasal dari lingkungan eksternalisasi. Kemarin kan pada mata kuliah penelitian yang sebelumnya itu kan dikirim di penelitian kualitatif ya, penelitian kualitatif punya perannya atau implikasinya dalam penanaman. Maka itu juga memungkinkan Bu ketika saya kuantitatif. Artinya sebagai pendukung seperti yang Suaranya hilang-hilang Bu Zayini.
apa aja. Ya, mungkinkah yang saya tangkap, mungkinkah penelitian yang dilakukan di ekslokalisasi gitu ya, itu dilakukan penelitian kuantitatif gitu ya? Kan kemarin judulnya itu peran madrasah diniyah dalam penanaman karakter religius anak yang ada di lingkungan ekslokalisasi. Sementara ini kan saya pakai yang pendekatannya adalah kualitatif. Apakah mungkin itu bisa dibantu dengan sebagai pendukungnya itu kuantitatif, apakah mungkin? Baik, terima kasih. Saya kira kalau mungkin atau tidak, kalau jawaban saya sangat mungkin, gitu ya. Jadi berarti ini Bu Zajini akan meneliti dengan menggunakan mixed method gitu ya? Kalau memungkinkan Bu, maksud saya kayak kemampuan saya gitu maksudnya. Baik, sangat mungkin. Tergantung dari data apa yang dibutuhkan untuk mendukung kesimpulan kualitatifnya. Misalnya, judulnya apa? Peran madrasah diniyah gitu ya. Yeah. Dalam menanamkan karakter religius anak di lingkungan ekslokalisasi. Dalam menanamkan religius anak di lingkungan ekslokalisasi. Berarti itu nanti data kualitatifnya berupa ini ya, kegiatan-kegiatan apa saja gitu yang dilakukan oleh madrasah diniyah itu, sehingga anak itu memiliki religiusitas yang baik gitu, guys. Nah, saya melihatnya itu kan di lingkungan ekslokalisasi yang tidak kondusif untuk penanaman karakter religius dan sebagainya. Datanya bagaimana gitu maksudnya? Kira-kira data pendukung apa yang dibutuhkan untuk kesimpulan utama dari Bu Zajini ini? Apa ya, misalnya apa? Ya mungkin nanti coba difikirkan kembali kira-kira data pendukungnya apa. Tapi kalau ditanya mungkin enggak, ya mungkin tinggal difikirkan datanya mau seperti apa yang dipakai untuk mendukung kesimpulan utama tadi. Gitu. Sebenarnya sih hal utama yang harus disampaikan, apa sih keistimewaan kita meneliti di lokasi itu, gitu. Ya, jadi di sana ada ekslokalisasi, di mana ekslokalisasi itu memang dalam tanda kutip kan terkenal dengan daerah yang ya kurang baik gitu ya, persepsi masyarakat gitu ya. Kemudian ada madrasah diniyah. Madrasah diniyah ini bagaimana berperan di situ gitu ya. Nah, berarti penelitiannya nanti itu subjeknya atau informannya itu harusnya adalah bukan hanya anak yang ngaji di situ, tetapi orang tua atau masyarakat yang tinggal di sekitar situ gitu ya Bu ya, ini ya. Sehingga akan memberikan informasi yang lebih kompleks gitu terkait dengan hasil penelitiannya. Kalau menelitinya hanya di anak itu saja, itu saya kira mungkin kurang komprehensif gitu informasi yang akan diberikan. Apalagi anak-anak itu kan mungkin kalau kita tanya dia tidak begitu paham dengan pertanyaan kita, sehingga jawabnya pun juga mungkin tidak sebagaimana yang kita inginkan. Gitu. Gitu ya. Apa ya kira-kira data kuantitatifnya yang dipakai atau data apa yang dibutuhkan untuk mendukung kesimpulan kualitatif tadi? Misalnya kaitannya dengan religiusitas itu, tapi kalau di situ maksud saya penduduk yang tinggal di situ banyak apa enggak Bu? Banyak Bu. Kan
ada apa namanya, ya ada RT-nya, ada ini Bu, apa kan di desa itu, jadi ya kayak satu lokal itu ya seperti masyarakat pada umumnya itu, cuma di situ memang kompleks gitu. Oke. Tapi masih beroperasi atau sudah berganti orang begitu? Sebenarnya sudah ditutup, cuma dari cerita-cerita kan suami saya itu pernah juga di situ apa namanya, pas Mijati mantan itu Bu ya. Ternyata di situ juga masih apa namanya, ada gitu operasi apa namanya. Ya terselubung lah. Tidak secara nyata nampak, tapi memang ada gitu. Berarti masih ada ya di situ ya. Warung-warung, terus warung-warung itu juga masih banyak yang beroperasi, warung yang tanda kutip yang ada plus-plusnya gitu loh. Baik. Sebenarnya yang menarik itu adalah bagaimana persepsi warga di situ terhadap, selain itu tadi ya, upaya dari Dinia tadi untuk meningkatkan religiusitas anak di sana, itu hal yang menarik tentang itu tadi, persepsi para penghuni lokalisasi terhadap keberadaan madrasah diniyah itu. Kira-kira mereka butuh apa enggak sih terhadap madrasah diniyah itu? Kalau butuh, ini kan madrasah diniyahnya itu tidak di kompleks itu. Yang saya stressing itu adalah di judul saya itu peran madrasah diniyah dalam menanamkan nilai karakter religius anak di lingkungan ekologisasi. Bukan kok diniyahnya itu di lingkungan lokalisasi enggak, tapi masih dalam satu desa, tapi sudah enggak di lingkungan itu. Jadi anak yang di ekologisasi itu yang ada. banyak yang sekolah di situ, banyak yang di diniyah itu. Ya, ada beberapa, tidak banyak tapi beberapa saja. Ada 5 atau itu bisa diangkat apa enggak Bu? Atau 5, enggak ada 10 Ibu. Enggak ada 10 ya. Nah makanya seberapa besar dampak dari adanya diniyah ini kan sebenarnya lebih ke arah sana kalau menurut saya. Bagaimana madrasah diniyah ini berdampak terhadap karakter siswa gitu ya. Nah, ya boleh sih misalnya kalau hanya 10 orang. Sebenarnya ini tadi, baik saya sampaikan tadi, selain ke anak yang ngaji di sana, itu informannya itu kalau misalnya mengambil informan dari penghuni itu mungkin bisa memberikan informasi yang lebih baik gitu. Jadi jangan-jangan sebenarnya banyak di antara penghuni itu yang pengen anaknya ngaji di sana. Nah itu kan menunjukkan bahwa madrasah ini punya peran yang bagus gitu, karena ternyata memang kehadirannya diharapkan oleh penghuni di situ. Ngerti maksud saya? Jadi mungkin kita bisa mencari informasi atau informan yang memang mendukung penelitian kita. Sudah gitu. Itu ya. Tapi mungkin tadi kalau pertanyaannya kuantitatifnya apa, lah itu yang apa kira-kira data yang dibutuhkan untuk mendukung hasil kualitatifnya. Ini yang hasil kualitatifnya itu ya belum tahu ya. Kalau misalnya mengukur religiusitasnya, saya kira kalau hanya 10 anak mungkin kurang pas kalau kita mengukur religiusitas. Kalau kuantitatif itu harus lebih banyak subjeknya Bu. Harus banyak? Ya. Harus banyak ya. Penelitiannya itu maksudnya ada sampelnya, populasinya itu harus lebih banyak. Kalau
sampelnya sedikit. Kalau kualitatif itu kan bagusnya itu adalah bisa menggali informasi lebih mendalam, kan gitu. Sehingga kalau kualitatif, apalagi nanti misalnya populasinya sedikit, kalau tadi Bu menyampaikan yang sekolah itu ada 10 anak gitu ya, yang ngaji di situ ada 10 anak. Nah berarti kan sebenarnya ini kan tidak banyak. Nah yang tidak banyak ini, kalau kita menggali dari 10 anak ini bisa dengan wawancara secara lebih mendalam, saya kira kualitatif akan lebih bisa memberikan informasi yang lebih komprehensif gitu. Kalau kuantitatif itu kan memang tujuannya adalah mengeneralisasi populasi. Dilakukan ketika populasi kita banyak, sementara kita tidak mungkin meneliti dengan jumlah yang sangat sedikit gitu. Ya. Kita fokus ke kualitatif ya, kalau model seperti ini Bang. Iya, kalau itu berarti penelitian utamanya kualitatif gitu ya. Karena yang mau dilihat adalah perannya kan gitu, perannya. Cuma itu tadi mungkin informannya bisa diperluas, tidak hanya fokus pada anak-anak yang ngaji di dinia itu, tetapi mungkin ke orang tuanya atau masyarakat yang ada di sekitar situ, sehingga bisa melihat bagaimana pentingnya madrasah ini di mata mereka gitu. Paham ya maksud saya ya? Baik. Ada yang mau disampaikan kembali? Ada yang kuantitatif nggak penelitiannya? Kual semua ya. Males ya kalau kuantitatif karena angka-angka tok gitu ya. Mungkin karena belum paham kuan itu arahnya. Kemarin di skripsi juga kual, akhirnya yang kuan itu Lebih banyak ya. Gimana? Baik. Wal pun bener pun alhamdulillah. Kalau kualitatif ya memang mungkin beda ini ya. Kalau saya itu, menurut saya kuantitatif itu lebih mudah kalau saya, karena memang saya orang kuantitatif. Artinya kuantitatif itu semua hal itu kita sebagai peneliti yang memberikan batasan. Kalau kualitatif itu kan sesuatu yang nanti harus berkembang di lapangan gitu, sehingga penelitian itu mau selesainya sampai kapan, ya kan nggak bisa kita tetap ketentukan kalau memang benar-benar penelitiannya bagus kan gitu. Kalau penelitian kuantitatif, mungkin ya kalau penelitian kualitatif itu lebih berfokus pada kualitatif itu fokusnya pada membangun teori berbasiskan pada fenomena, sehingga kita harus meyakinkan bahwa apa yang kita teliti itu adalah fenomena yang menarik, fenomena yang memang perlu kita carikan penyelesaiannya kan gitu. Nah ini yang mungkin kalau di dalam penelitian kualitatif agak sulit. Kadang gini, problemnya itu mahasiswa memilih saya mau pendekatan kualitatif gitu, sehingga akhirnya hal-hal yang mungkin tidak perlu diteliti atau sesuatu yang itu tidak terjadi itu kemudian diteliti gitu, sehingga nanti akhirnya kemudian bingung gitu mengambil kesimpulan terhadap hasil penelitiannya karena tidak dapat data tadi. Saya contohkan kemarin ini real terjadi di mahasiswa tesis saya, meneliti di Pondok Pelosok. Saya tanya sejak awal, benar ada enggak fenomena itu? Dia meyakinkan ada. Tapi nyatanya ketika dia mencari data, apa yang dia inginkan itu enggak ketemu gitu. Karena memang enggak ada upaya yang dilakukan Pak Kiai untuk misalnya menghadapi era milenial. Tidak ada yang dilakukan oleh Pak Yai. Pak Yainya orang zaman dulu wis nggak ngerti teknologi, nggak ngerti apa, pokoknya ngaji saja. Nah itu kan akhirnya bingung nyari kesimpulannya. Akhirnya kesimpulannya memang tidak ada yang dilakukan Pak Yai dalam melakukan itu. Itu yang harus hati-hati di dalam
penelitian kualitatif gitu. Ya, karena penelitian kualitatif itu berbasis fenomena. Jadi fenomenanya harus ada dulu gitu. Harus, dan fenomena itu harus menarik, berbeda dengan yang lainnya. Kenapa? Karena memang kualitatif tujuannya adalah membangun teori. Jadi kita menggali informasi di lapangan, hasil informasi itu diharapkan bisa menambah teori yang ada gitu. Harapannya begitu kalau kualitatif. Tapi kalau kuantitatif itu tujuannya adalah membuktikan teori. Jadi kita punya teori, kemudian teori itu kita buktikan. Benar nggak teori ini berlaku untuk wilayah yang kita teliti? Gitu. Nah, kalau panjenengan semua rata-rata sudah jadi guru gitu ya, itu menurut saya akan sangat mudah untuk meneliti penelitian yang sifatnya kuantitatif. Eksperimen yang kemarin saya tugaskan untuk mempelajari tentang penelitian eksperimen itu sangat mungkin dilakukan gitu. R&D, Research and Development, mengembangkan sebuah produk baru yang itu akan membantu problem-problem di kelas, itu akan menjadi sebuah bentuk penelitian yang menarik gitu. Kemudian kalau R&D itu misalnya Bapak Ibu bikin instrumen, bikin soal tes, itu akan menjadi sebuah sebuah model penelitian sendiri gitu, mengembangkan soal-soal tes. Saya kira kalau jadi guru itu bikin soal tes itu ya makanan sehari-hari gitu ya. Itu pekerjaan sehari-hari. Ngajar dengan berbagai metode itu juga menjadi kebutuhan bagi seorang guru. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menurut saya bisa dikembangkan untuk tesis. Karena di sini kan PAI ya, Pendidikan Agama Islam, yang orientasinya nanti menjadi pendidik gitu ya, pendidik dalam lembaga apapun, baik lembaga formal maupun informal. Kalau lembaga formal yaitu tadi, misalnya dalam keseharian kita sebagai guru, apa sih yang kita lakukan? Kalau ngajar ya pasti berkaitan dengan pengembangan metode pembelajaran, berkaitan dengan asesmen, penilaian. Asesmen ini nanti bisa asesmen yang sifatnya kognitif, asesmen yang sifatnya psikomotorik, asesmen yang sifatnya mengukur kompetensi sosial. Nah, ini sebenarnya bisa Bapak Ibu mengembangkan yang seperti ini. Ini yang belum banyak dilakukan orang gitu. Jadi bisa melakukan penelitian seperti itu. Nah, itu bagian dari penelitian kuantitatif nanti. Misalnya menerapkan metode pembelajaran A untuk meningkatkan pemahaman siswa gitu. Nah, itu nanti penelitiannya menjadi eksperimen. Kita melakukan percobaan. Kita mencoba metode pembelajaran yang kita susun, yang kita buat, kemudian kita lihat apakah metode itu efektif apa enggak gitu, bisa enggak mencapai tujuannya. Itu nanti penelitiannya adalah eksperimen. Ada yang kepikiran untuk melakukan penelitian seperti itu? Sebenarnya pengen Bu, cuma kok bingung di awalnya, kayaknya ribet di awal instrumen penelitian dan sebagainya itu loh, mungkin Bu. Baik. Kalau penelitian kuantitatif itu memang harus desainnya sejak awal desainnya harus fix gitu. Ya, desain awalnya harus bagus. Harus siap dulu baru kemudian lakukan penelitian. Ya. Tetapi mendesain itu kok saya kira ya bukan hal yang sulit ya, tinggal kita apa yang kita inginkan dalam penelitian itu. Coba saya tanya satu-satu dulu ya dari Pak Lukman Hakim. Pak Lukman, apa Pak penelitiannya Pak? Oh, ini bisa diarahkan ke sini Pak. Sudah punya
yang Pak ada jawaban Pak Nizar Arwandi. Iya, Bu. Ya, apa yang mau dilakukan dan nanti? Kemarin sebenarnya terkait akhlak Kristen. Terus hampir mirip dengan pun lainnya kami. Memang di tempat di salah satu tempat memang ada pesantren, tapi di situ memang anaknya cuma sedikit. Terus dan itu anaknya yang mutu dari itu memang ya preman, terus ya anak-anak pang atau apapun lah, di situ rata-rata nakal semua gitu. Tapi saya sih patut pang lah. Terus kemudian saya taruh sana, dan sudah ada perubahan yang signifikan. Ya. Kan biasanya kalau pondok pesantren kan lumrahnya itu kan santrinya kan Baik gitu ya. Ya mungkin nakalnya masih wajar itu aja. Kalau itu kan ya, mulai dari awal memang yang santrinya begal dulu, tapi semuanya itu sangat dan cuma semudah dan masuk ke dalam. Terus bagi semua santri yang keluar, yang melebihi batas jalan raya, itu harus ada beliau semuanya kembali kalau keluar dari situ. Kalau ada yang keluar dari tanpa izin, itu biasanya nggak lama gitu mondoknya. Terus gak kerasan atau apa mesti boyong. Dan saya juga pernah tanya kepada beliau, dan beliau itu memerintahkan meminta tolong kepada semua guru yang ngajar di situ, jangan sampai ada yang sampai mohon istilahnya gitu. Tapi yang mungkin di situ untuk yang banyak dari anak-anak kampung gitu. Sebenarnya mau nyeliti itu, ternyata sudah hampir mirip dengan saya mau ganti topik yang lain. Apa kalau Pak Umam apa di tempat yang sama? Beda. Kalau Pak Umam kan mana Pak Umam? Kalau Pak Umam kalau nggak salah guys. Lanjut. Pak Umam di beda, samanya di mana samanya? Ya, ceritanya kan kami sama kalih Pak Anies itu terus pakai pondok-pondok sing unik. Iya, betul. Terus di Nganjuk itu ada pondok unik. Pondoknya itu menampung berbagai kalangan santri. Jadi yang saya temukan itu ada yang pemabuk, ada yang peminum minum pil koplo itu loh. Nah, ada yang kalih Pak Anies dan ya sudah yang pang saja Mas ya, terus yang ngeten kami. Tapi kalau misalnya lokasinya berbeda itu kan tidak sama, dianggap sama, tidak boleh dianggap sama berarti sama Pak Anies. Dan ini untuk bawa dari Sumerep. Karena saya tidak tahu ya kesamaannya di mana, tetapi bahwa kualitatif itu kan berbasisnya adalah fenomena gitu ya, basisnya fenomena. Sehingga ketika penelitian itu dilakukan di tempat yang berbeda, meskipun nanti orientasinya sama, ya menurut saya ya boleh-boleh saja itu dilakukan. Karena bisa jadi
apa yang dilakukan Kiai di pondoknya yang mau diteliti Mas Nizar di Langitan itu beda dengan apa yang dilakukan oleh Mas Khairul di pondok yang akan diteliti Mas Khairul Umam. Nah, berarti kan di situ kan sebenarnya kita mengungkap fakta yang jadi masalah pondok itu tadi. Tapi nggak tahu apakah kemudian itu dilakukan oleh Pak Anies karena hanya sama tetapi hanya di tempat yang berbeda. Apa dilarang? Kalau saya, menurut saya ya sah-sah saja gitu. Karena jangan sampai bahwa karya perbedaan menjadi satu hal yang bisa membedakan antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. Gitu. Jadi menurut saya sebenarnya kalau saya sih selama itu pondoknya berbeda, itu ya boleh itu diteliti meskipun nanti aspek yang diteliti sama. Karena itu tadi belum tentu yang dilakukan di Langitan itu sama dengan yang dilakukan di Nganjuk. Sehingga nanti kita akan punya banyak hasanah, pembaca akan punya banyak hasanah pengetahuan. Ini kalau di Langitan yang dilakukan Pak Yai ini hasilnya yang dilakukan di oleh Pak hasilnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Yang penting adalah kita bisa menjelaskan keunikan dari pondok itu tadi, gitu. Ya, tapi ya, monggo nanti mungkin bisa didiskusikan kembali. Tapi kalau masalah berbeda di pondok, menurut saya itu sudah merupakan hal yang berbeda karena saya yakin situasinya berbeda. Model anak yang diterima di situ juga berbeda-beda, gitu. Ya. Tapi ya monggo difikirkan kembali Mas Nizar. Kalau Mas Nizar ngajar di mana sih selama ini? Di Tambak Beras, Bu. Ngajar di Tambak Beras ya, di pondok juga. Yeah. Kalau meneliti di pondok sendiri gitu? Si bingung Bu kalau meneliti pondok sendiri. Apa? Tapi kemarin sempat kepikiran. Lokasinya itu bukan di Langitan ya, bukan. Di pondoknya itu kecil, tapi pengasuhnya itu alumni Langitan dulu. Bukan di Langitannya, bukan. Bukan di Langitannya. Okay. Tapi sempat kemarin terbesit juga karena memang di situ kiainya kan memang alim terus sakti dan semua permasalahan rata-rata banyak orang suami situ. Contoh ada masalah keluarga atau apa mesti banyak yang di situ. Nah, bisa jadi misalnya di pondok yang mau diteliti Mas Nizar itu yang menang suwuknya. Suwuk teko itu selesai gitu ya. Tapi kan pondoknya Mas Umam itu mungkin bisa jadi dilakukan kiainya nggak pakai suwuk tapi misalnya pakai pembiasaan. Nah, itu artinya kan apa yang dilakukan itu berbeda gitu. Sehingga ya menurut saya ya sah-sah saja. Sebenarnya yang penting dijelaskan adalah kenapa kita meneliti di situ. Gitu. Tapi kalau menurut saya apakah kekuatan-kekuatan seperti itu kan nggak ilmiah Bu? Apanya yang kalau suwuk ngaten niku. Yang dilakukan tidak ilmiah, tetapi yang kita lakukan dalam penelitian ilmiah. Oh, ngaten no. Yang kita butuhkan ilmiahnya kan bukan di apa yang dilakukan Pak Yainya. Yang ilmiah itu adalah ketika kita melakukan penelitian, proses penelitian kita ilmiah. Ilmiah itu berarti lewat prosedur-prosedur yang harus ada di dalam sebuah penelitian. Gitu. Jadi ya kita nggak usah berpikir apa yang kita temui di lapangan nanti ilmiah apa enggak, itu kan masalah hasil data penelitian, nggak masalah gitu. Paham maksud saya ya? Iya. Yang penting adalah proses kita melakukan penelitian, proses kita mengambil data, itu yang harus ilmiah karena memang namanya penelitian itu metodologi itu harus sifatnya ilmiah. Ilmiah berarti
bisa dipertanggungjawabkan secara logika gitu ya. Mungkin gitu ya Mas Nizar ya. Baik, berikutnya Mas Ariful Ibad. Ini Mas apa Bapak sih, masalahnya nggak nyala videonya, jadi ya saya panggil Mas semua gitu. Kalau Mas Ariful Ibad mau apa tesisnya? Oh baik, nggak nyambung. Bu Jajini tadi sudah nggih. Kalau Bu Isti? Bu masih mencari. Kemarin pengennya ke pengembangan evaluasi, tapi konsepnya bagaimana, desainnya belum ketemu. Iya Bu, sama Bu. Maaf, salah pencet tadi. Gimana Pak Ariful? Iya, sama kemarin dengan teman-teman itu kita juga masih bingung juga. Rencananya kan judul saya itu kan internalisasi akhlakul karimah di pondok pesantren terkait budaya pesantren. Jadi pesantren modern, tapi budaya anak-anaknya itu sudah terbiasa dengan apa namanya itu apa ya? Itu loh Bu. Adat Jawa ini ku lebih ya toh. Jadi menjongkok duduk, ada tamu dari luar itu hormat sekali dengan tamu seperti itu. Itu yang ingin saya relate di situ. Internalisasi itu terhadap apa Pak? Untuk apa? Membangun karakter nilai akhlakul karimah melalui budaya pesantren. Jadi yang diteliti budayanya ya. Ya, budaya pesantrennya itu. Kalau kualitatif nanti pakai etnografi gitu ya. Ya, istilahnya apa sih, saya kurang paham ya. Ya nanti mungkin. Jadi kalau di dalam kualitatif itu kan banyak metode, banyak jenisnya ya. Salah satunya adalah etnografi. Etnografi itu berarti kita meneliti tentang budaya. Jadi ya bagus juga sih. Artinya bagaimana budaya yang ditanamkan Pak Yai gitu ya. Budaya misalnya tadi kalau ada tamu atau ngadep Pak Kiai harus jongkok gitu. Kalau ngadep Pak Kiai tidak boleh duduk di atas, harus duduk di bawah gitu ya. Itu bagaimana terhadap akhlak mereka, apakah itu nanti membekas nggak ke dalam pembentukan akhlaknya, atau kan jangan-jangan itu hanya sebagai formalitas kan gitu. Ya betul sekali. Ya nanti ke situ Bu. Jadinya apa cuma ketika ada tamu saja atau hanya formalitas gitu loh Bu ya. Jangan-jangan hanya waktu di depan Pak Inyainya saja begitu, nanti di luar ya biayaan gitu ya. Misalnya begitu. Betul. Masih gambaran saja Bu, belum sampai ke sana nanti. Ya coba dicari referensi atau penelitian terkait dengan itu Pak, terkait dengan penelitian itu ya. Sudah ada belum yang meneliti sejenis itu? Nah kalau sudah ada, sepertinya kalau sudah ada tinggal Bapak mencoba mencari sudut lain gitu. Sebenarnya ya boleh-boleh saja meneliti yang sama di lokasi yang berbeda, itu ya boleh-boleh saja, karena di lokasi yang berbeda belum tentu memberikan kesimpulan yang sama gitu. Jangan-jangan kalau di pondok modern, di pondok modern itu lebih terbuka, jangan-jangan itu tadi hanya formalitas, tapi di pondok-pondok salafi yang Pak Yainya pakai banyak wus-wusnya gitu ya, jangan-jangan itu justru melekat di pribadi si anak gitu. Sehingga penelitian itu kan kesimpulan tergantung dari lokasinya ya. Coba nanti digali dari tempat lain, dari penelitian yang lain gitu nggih. Iya, insya Allah. Terima kasih. Baik, kalau Mbak Esti tadi gimana, mau mengembangkan instrumen? Ya, cuman Bu tadi masih baca-baca literatur, belum ketemu desainnya. Ngapunten. Ya enggak apa-apa. Kita kan diskusi aja, nggak usah ngapunten, nggak ada yang salah gitu.
ada salah di antara kita. Cuman saya tuh lebih senang kalau kita kuliah itu diskusi sehingga dengan semua dapat ilmu yang lebih banyak gitu. Kemarin di mahasiswa PBA juga gitu, saya kuliah itu lebih senang diskusi. Apa sih tesisnya gitu. Mulai kalau PBA saya tuntun mulai dari nih sudah ada topik saya ini Bu, oh ini arahnya ke sini, sehingga ya saya berharap di mata kuliah saya semua sudah punya produk, sudah punya hasil karya tulis, itu harapan saya begitu. Itu aja sih. Kalau tadi niku ngapunten apa itu baca pengembangan evaluasi tapi pakai aplikasi apa itu Kuisi itu yang saya baca-baca. Cuma pandangan saya kalau saya bikin aplikasi yang sifatnya software kayaknya belum mampu gitu. Terus masih bingung. Okay. Ya enggak apa-apa, nanti bisa diperdalam kembali ya. Baik, kalau misalnya mengembangkan aplikasi sebenarnya tidak harus kita sendiri yang mengembangkan aplikasi itu. Gitu. Aplikasi itu, membuat aplikasi bisa dibantu oleh orang lain. Yang penting adalah konsep bagaimana aplikasi itu dibuat, isinya apa, materinya apa, bagaimana ini digunakan, itu dari kita, gitu, dari kita sebagai peneliti. Tetapi real ini aplikasinya mau seperti apa, yaitu bisa dipasrahkan atau diserahkan pada orang lain, gitu. Kalau misalnya masalah di aplikasi. Kalau kuisis itu apa? Berarti mungkin sebanyak itu gini, mengevaluasi apakah model pembelajaran, model evaluasi dengan menggunakan kuisis itu bisa enggak meningkatkan pemahaman siswa gitu ya? Iya, seperti itu. Jadi pengembangan evaluasi pembelajaran melalui kalau tadi yang saya baca itu seperti itu, tapi untuk saya nanti arahnya enggak ke situ, cuman pengen topiknya pengen masuk ke tentang tema evaluasi pembelajaran ngoten. Coba tadi baca-baca yang tentang penelitian yang R&D itu loh, salah satunya kok nemu niku ngoten. Kalau jenengan ngajar apa, Bu? Saya ngajar di Madin, di madrasah niku, di ada qiraatul kutub, ngaji seperti itu. Kalau paginya saya di di bagian administrasi, di bagian pendidikan. Ya, kan di yayasan kan. Yayasan saya. Berarti kalau pagi di sekolah tapi bagian administrasi ya? Di yayasan. Bukan guru. Kalau dulu ngajar, ya sempat ngajar banyak tahun. Gitu ya. Baik, sore di Madin. Sorenya di Madin. Siswanya banyak Banyak di Kedunglo itu ada mulai TK, SD, SMP, SMA sampai universitas kan Bu. Jadi santrinya banyak, alhamdulillah. Kalau meneliti kuantitatif, kemudian meneliti misalnya kaitannya dengan siswanya, bisa enggak? Jadi yang Ibu butuhkan nanti akan instrumen tidak harus membuat, tetapi bisa mengadaptasi angket atau kuesioner yang sudah dikembangkan orang lain, tinggal nanti Ibu mencari datanya gitu. Oh, jadi misalkan ada penerap misalkan ada alat peraga evaluasi. Kalau di tempat saya masalahnya belum ada aplikasi yang tentang evaluasi sih Bu. Cuman kalau alat peraga untuk mempertajam media pembelajaran, untuk mempertajam pemahaman siswa itu banyak. Misalkan menilai efektivitas media pembelajaran gitu kah Bu maksudnya? Bisa, itu bisa juga begitu. Jadi mungkin selama ini Ibu pakai media tertentu, tetapi belum pernah diukur ini media ini efektif enggak sih gitu.
itu nanti pakai eksperimen. Atau misalnya gini aja, ini yang banyak dilakukan, misalnya melihat pengaruh, misalnya apa? Pengaruh kalau di siswa Madi itu apa misalnya? Pengaruh kecerdasan emosional terhadap apa gitu misalnya. Yang begitu-begitu kira-kira tertarik enggak? Misalkan pengaruh penggunaan media gambar atau media untuk kecerdasan, contohnya gitu kah, untuk kecerdasan emosional misalkan ngoten pripun misalkan maksudnya pengaruh apa ya, animasi, pengaruh media pembelajaran animasi terhadap kecerdasan emosional siswa. Kan bisa jadi kadang kalau guru ngajar hanya memberikan pesan-pesan tanpa diwujudkan gambar, cerita beranimasi, itu kan pesan moralnya itu Tidak nyampe. sulit ditangkap oleh kecerdasan emosional siswa gitu, karena cuma didengar saja ngoten. Apa ngoten Ibu? Bisa juga Bu. Tapi kalau begitu memang Ibu harus bertindak sebagai guru untuk melihat efektivitas itu gitu. Oh, nggih. Ya Bisa berarti juga. atau bisa Iya. jadi bahkan yang menerapkan itu guru misalkan guru di SD misalkan kayak gitu nggak bisa ya, harus saya sendiri nggih. Bisa, Ibu sebagai pengamat berarti. Iya, Sebagai saya nanti nggih pengamat. bisa Jadi nggih. menyiapkan instrumen untuk menilai bagaimana guru itu ngajar, kemudian menyiapkan instrumen untuk menilai hasil dari pembelajaran itu. Yang menggunakan media yang saya teliti niki nggih. Niku berarti saya pakai kualitatif gitu. Kuantitatif, Oh, kuantitatif nggih. Oh, berarti hasilnya dari hasil wawancara, hasil pengamatan itu nanti nggih yang di hasilnya ya nanti tergantung sih apa yang mau dihasilkan ya. Misalnya kalau terhadap misalnya kecerdasan emosional, ngukur kecerdasan emosional itu kan tidak bisa kita wawancara, tidak bisa kita mengamati. Kita mengukur kecerdasan emosional itu ya lewat angket, lewat instrumen. Kita siapkan angketnya, kita siapkan instrumennya yang berupa angket atau kuesioner, kemudian mereka diminta untuk menilai, mengisi. Nah, hasil isian itu kemudian kita bisa mengatakan, oh ini ada misalnya kecerdasan emosionalnya bagus. Gitu. Oh ini ternyata motivasinya rendah, misalnya begitu. Berarti angketnya kalau misalkan tadi itu bisa angketnya kuesionernya dua arah nih, dari siswa sendiri juga dari gurunya nih, atau gimana Bu? Kalau misalnya yang diukur adalah misalnya untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa, berarti kan yang diukur siswanya, berarti siswanya, gurunya. Yang diukur dari guru adalah bagaimana guru itu ngajarnya gitu. Instrumen gurunya itu bagaimana guru itu ngajar, itu nanti hampir sama seperti misalnya dalam pembelajaran itu nanti pakai penelitian tindakan kelas itu. Memang mungkin seharusnya saya nanti memberikan gambaran berbagai metode ya. Nah, kalau kemarin saya minta panjenengan untuk belajar tentang bikin resume tentang R&D dan eksperimen, kira-kira apa ya, ilmu yang jenengan sudah miliki terkait dengan kedua pendekatan itu tadi, dua jenis penelitian tadi. Sudah dikerjakan belum kemarin ketika saya minta untuk membuat resume R&D dan penelitian eksperimen kemudian didukung dengan jurnal itu? Sudah dikerjakan belum? Sudah Bu. Sudah ya. Mungkin ini Mbak atau Ibu ya ini. Mbak Vivi Rosidah bisa menyampaikan Mbak hasil dari resume kemarin Mbak Vivi. Sebentar Bu. Nanti Bu Nur hanya akan memberikan tambahan-tambahan saja terkait dengan hal itu.
Jurnal penelitian. Pada intinya kan pengertian penelitian R&D itu ada beberapa pengertian dari beberapa tokoh yaitu Sugiono, Mulyana. Kalau saya menyimpulkan dari ketiga pengertian itu, Bisa di-share nggak Mbak ininya, biar teman-temannya tahu gitu. oh iya Bu, sebentar, saya share di grup. Di share screen bisa nggak share screen? Sehingga kita bisa lihat bersama gitu. Ini Bapak pakai laptop apa pakai HP? Pakai HP Bu, mohon maaf. Bisa loh pakai HP. Bisa, kalau filenya sudah ada bisa. Gimana ya? Sebentar, saya izin buka laptop dulu Bu. Mbak Wi. Ini Pak Rizal, bisa dibantu? Kemarin filenya. Nggak apa-apa di grup aja, nanti saya bukakan, saya sharekan juga nggak apa-apa. Sudah. Ini sudah ini kelihatan nih. Iya Bu, itu. Tapi cuwilik tulisannya. Coba ditidurkan HP-nya. Di landscape. Oke, sudah. Nah, Kalau saya menyimpulkan penelitian R&D itu suatu metode penelitian yang menghasilkan suatu produk tertentu atau pengembangan produk yang sudah ada dan kemudian diuji keefektifannya. Begitu. terus Karakteristiknya ada 4 karakteristik. Masalah yang akan dipecahkan ditemukan dulu, terus kita melakukan pengembangan, model, pendekatan, metode, terus media dan teknik pembelajarannya. Selanjutnya pengembangan produk yang harus melewati uji ahli dan uji lapangan. Jadi misalkan kita sudah menemukan masalah, kita tentukan model untuk pemecahan masalah itu, baru kita uji di lapangan. kemudian Adapun langkah-langkahnya yang tadi sebagian besar sudah saya sebutkan. Sudah ada uji coba produk, ada revisi produk, yang mana itu nanti ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari produk yang sudah kita hasilkan. Terus apabila sudah uji revisi, produknya sudah deal, bisa produk itu kita sebarluaskan atau diproduksi secara massal. kemudian contoh jurnalnya. Contoh jurnalnya kemarin saya mengambil dari Jurnal Pendidikan Islam, di mana penelitian ini menggunakan desain research and development dengan sampel 30 orang peserta didik di SMA Bandar Lampung. Sebagian kelas eksperimen sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan datanya menggunakan angket dan dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis. Kesimpulannya, terwujudnya pengembangan bahan ajar pendidikan agama Islam berbasis problem-based learning. Jadi peneliti ini menggunakan metode problem-based learning untuk menangkal radikalisme pada peserta didik di SMA di sana. Kemudian adanya perbedaan sikap radikalisme peserta didik yang tidak menggunakan bahan ajar pendidikan agama Islam berbasis problem-based learning. Kemudian selanjutnya langsung ke penelitian eksperimen. Ya, yang ini pengembangan ini Mbak. Coba penelitian yang ini pengembangan. Yang kedua Bu, pengembangan multimedia interaktif pendidikan agama Islam dengan metode research and development. Model yang digunakan
model prosedural dengan teknik pengumpulan data berupa angket juga. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan rumus persentase. Uji validasi produk ahli media diperoleh dengan nilai rata-rata sekian itu Bu. Ini menggunakan uji coba perorangan sebanyak 3 orang yang memiliki nilai tertinggi dan nilai terendah. Pada uji coba produk skala kecil dengan objek penelitian sebagai responden sebanyak 5, hasil perolehan data uji coba produk skala kecil translasinya 85,1. Kalau ini saya kurang paham Bu dengan jurnal yang ini. Mohon maaf. Nah, Benar ada penambahan. Nggih. terima kasih Mbak Vivi. Iya, Bu. Dari yang sudah dipelajari, ini berlaku semuanya ya, dari yang sudah dipelajari tentang R&D, karena kemarin kan saya suruh resume, berarti kan paling tidak sudah membaca. Kalau sudah membaca kemudian menulis ulang, berarti kan saya berharap ada hal yang sudah dipahami gitu ya. Tetapi mungkin ada hal lain juga belum dipahami dari materi R&D. Mana yang belum dipahami? Nanti akan saya sampaikan, saya jelaskan. Mungkin yang lain juga boleh menyampaikan, saya belum paham ini Bu, gitu. Kalau dari Mbak Vivi sendiri, sudah cukup pahamkah dengan R&D atau ada hal yang ingin ditanyakan? Mungkin ke desain produknya sih Bu, lebih ke teknisnya. Jadi gini, research and development, penelitian dan pengembangan. Seperti disampaikan oleh Mbak Vivi tadi, R&D itu adalah penelitian yang menghasilkan sebuah produk. Jadi hasil akhir dari penelitian ini adalah produk. Produk yang dianggap bisa menyelesaikan masalah-masalah atau problem-problem. Kalau di dunia pendidikan ya berarti menyelesaikan masalah-masalah di kelas gitu. Ya, masalah-masalah di tempat kita ngajar misalnya. Kalau siswa diajar itu banyak yang ribut, banyak yang kelihatannya mendengarkan tetapi pandangannya kemana-mana. Ini problem di kelas gitu ya. Masalahnya apa? Masalahnya mungkin di gurunya yang kalau ngajar monoton. Gurunya ngomong tapi tidak melihat situasi di kelas gitu ya. Atau media yang dipakai gurunya nggak menarik. Sebenarnya kalau kata ahli pendidikan itu, kalau ada problem di kelas yang salah bukan siswanya tapi yang salah adalah gurunya. Guru tidak bisa memberikan sesuatu yang menarik buat siswa sehingga siswa tidak ya menyimak itu dengan misalnya rasa-rasan, dengan malas-malasan gitu ya. Nah, berarti problemnya adalah dalam pembelajaran itu mungkin ada hal yang kurang gitu. Kalau anak sekarang lebih sibuk dengan gadget, kalau dikasih ceramah saja ya banyak yang bosen, akhirnya nggak mendengarkan. Maka yang harus dilakukan oleh guru adalah mengembangkan media misalnya. Guru harus bisa membuat media yang menarik. Media itu bisa macam-macam, video itu juga media. Kemudian alat peraga itu juga media. Gitu. Misalnya tadi siapa Mbak Isti ya yang ngajar di Madin. Kalau selama ini mungkin sudah ada alat peraganya, tapi alat peraga ini sudah lama, sudah bosan anak-anak pakai ini, maka bisa dikembangkan menjadi sebuah produk baru yang menarik buat anak-anak. Jadi di dalam R&D itu menghasilkan sebuah produk di mana produk itu dibuat dalam rangka menyelesaikan problem-problem yang kalau kita jadi guru ya problem-problem yang ada di kelas. Produk itu bisa macam-macam, saya sampaikan tadi. Bisa berupa video pembelajaran, bisa berupa alat peraga, bisa berupa buku. Jadi menghasilkan sebuah buku itu adalah bisa menjadi sebuah penelitian gitu. Yang nanti pendekatannya menggunakan R&D. Menghasilkan LKS. Menghasilkan misalnya
buku, kemudian apalagi yang bisa dihasilkan untuk membantu pembelajaran gitu. Ya. Nah, produk yang dihasilkan itu bukan berarti harus produk yang benar-benar baru. Bisa tapi kita menganggap lama ini banyak kekurangannya, sudah usang gitu. Kita menganggap anak-anak wis gak tertarik produk ini karena produk jadul. Nah, kita bisa mengembangkan produk lama, memodifikasi produk lama sehingga nanti menghasilkan sebuah produk baru yang itu lebih menarik, gitu ya. Jadi itu intinya R&D itu di situ. Nah, kalau kita sudah menghasilkan produk atau untuk menghasilkan produk ini harus lewat langkah-langkah yang dianggap ilmiah tadi. Yang dianggap ilmiah itu bukan hasilnya, tetapi proses kita melakukan penelitian itu harus ilmiah. Maka dalam penelitian R&D itu harus ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Ada banyak teori terkait dengan R&D atau langkah-langkah dalam penelitian R&D itu banyak. Ada enggak kemarin yang sudah menemukan? Misalnya Bock and Gall. Bock and Gall itu menawarkan 10 langkah. 4D, 4D itu menawarkan 4 langkah. Kemudian siapa yang Indonesia itu yang Sugiono itu juga menawarkan langkah-langkah yang berbeda. Maka di R&D ketika melakukan penelitian R&D, langkah-langkah apa yang mau kita pakai itu ya kita pilih menurut teorinya siapa gitu. Kalau yang di-share oleh Mbak Vivi ini kalau saya melihat belum ada, ini menurut siapa gitu. Ada enggak di situ keterangannya? Tidak ada ya. Jadi banyak teori atau banyak pakar yang memformulasikan langkah-langkah dalam penelitian R&D. Dan ketika kita melakukan R&D ini kita harus tentukan gitu. Kita mau pakai yang mana? Apakah pakainya Bock and Gall yang 10 langkah itu, ataukah kita mau pakai 4D, 4D, berarti kita pakai 4 langkah itu, ataukah mau pakai model yang lain? Oleh karena itu biasanya dalam penelitian R&D akan disebutkan model R&D-nya siapa yang digunakan. Dan kalau saudara baca jurnal, panjenengan semua baca jurnal yang penelitiannya R&D, pasti itu disebutkan model R&D-nya siapa yang dipakai gitu. Model R&D-nya siapa yang digunakan untuk menghasilkan produk itu tadi. Nah, ini kalau Mbak Vivi menjabarkan ada 10 langkah. Pertama adalah menentukan potensi dan masalah. Jadi ini yang disebut dengan need assessment. Kita mengidentifikasi kebutuhan siswa itu apa sih terhadap proses pembelajaran. Oh, siswa ternyata kalau di siswa SD, yang siswa SD itu kan masih senang dengan gambar-gambar gitu ya. Sehingga kalau saya hasilkan video ya harus menghasilkan video yang banyak menampilkan gambar-gambar animasi. Itu karena itu dunia mereka. Nah, di situ kita melakukan yang namanya need assessment. Menilai kebutuhan. Apa sih kebutuhan siswa itu? Oh, siswa ternyata membutuhkan media yang atau bahan ajar yang menarik. Selama ini bahan ajarnya itu isinya hanya teks melulu. Anak sekarang kalau disuruh baca males gitu, betul enggak? Anak sekarang kalau disuruh baca males karena biasa lihat YouTube gitu, ya. Nah, berarti di situ kita lakukan yang namanya need assessment. Dari need assessment kemudian kita bisa mengumpulkan informasi. Menginformasi itu berarti kita menggali data. Apa yang menjadi dugaan kita itu harus diperdalam dengan itu langkah berikut. Nah, kemudian kalau kita sudah punya data need assessment, oh mereka butuh buku yang tidak hanya teks gitu. Oh mereka butuh buku yang banyak gambar, banyak kayak komik misalnya.
Kemudian langkah berikutnya kita rancang sebuah produk, desain sebuah produk. Jadi bikin buku yang ada gambar-gambarnya, misalnya begitu. Bikin video yang menampilkan animasi, ini pasti menarik ini buat anak SD. Nah, kalau sudah jadi produk yang bisa kita desain, sudah jadi, maka berikutnya adalah kita validasi. Kalau kita bikin produk, kemudian kita sendiri yang menilai, nah itu pasti ya jenenge kecap, ya mesti nomor 1 kan, kita adalah produk terbaik. Ini sudah cocok, itu pasti kalau kita sendiri yang menilai. Maka produk yang sudah kita hasilkan, tadi dari desain produk, sebenarnya sebelum ini desain ya, setelah merancang itu harusnya membuat produk itu. Merancang desain produk, kemudian membuat produk. Kalau produk sudah jadi, maka proses validasi. Validasi itu membutuhkan penilaian, melakukan penilaian terhadap produk yang sudah kita hasilkan. Gitu. Orang lain diminta menilai. Misalnya, kita bikin video pembelajaran. Ya, harus ada orang yang menilai video pembelajaran itu. Siapa saja yang menilai? Ya mereka-mereka yang terkait atau mereka-mereka yang paham terhadap video pembelajaran kita. Misalnya ahli media yang akan memberikan penilaian terhadap video yang kita hasilkan. Kemudian mungkin gurunya, guru akan menilai dari sisi materi. Benar nggak materi yang kita sampaikan dengan menggunakan video itu sudah betul, sudah sesuai dengan KIKD-nya, kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Gitu. Ahli bahasa, benar nggak bahasa yang dipakai di video itu sudah mudah ditangkap. Gitu. Itu namanya proses validasi. Setelah validasi, orang melakukan penilaian, kemudian dari penilaian itu mungkin menimbulkan menghasilkan masukan-masukan. Produk kita perbaiki. Oh, videonya ini pencahayaannya kurang misalnya, masukan dari ahli media begitu. Ini kalau dilihat dari jarak jauh tidak begitu kelihatan, maka kita bisa perbaiki video tersebut. Ahli materi mengatakan, wah materinya belum urut itu, cara menyampaikannya, ini masih menimbulkan kebingungan bagi siswa. Itu masukan-masukan dari validasi produk. Maka kemudian produk itu diperbaiki. Gitu. Jadi hasil validasi itu sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Nah, kalau perbaikan sudah dilakukan berdasarkan saran-saran dari ahli tadi, langkah berikutnya adalah melakukan uji coba. Produk yang sudah diperbaiki diuji cobakan. Gitu. Uji cobanya ke siapa ya? Kepada uji coba nanti ada skup besar, ada uji coba skup kecil gitu. Ya. Nah, uji produk pertama mungkin tidak perlu banyak-banyak dulu gitu. Uji coba produk pertama diujikan kepada katakanlah misalnya 5 siswa. Untuk sebagai calon pengguna, siswa sudah bisa tidak menikmati video ini. Ya. Jadi uji coba produk pertama tidak usah banyak-banyak gitu, hanya 5 orang untuk memberikan penilaian secara mendalam. Setelah uji coba ternyata masih ada masukan-masukan lagi, kemudian dilakukan revisi, perbaikan terhadap produknya. Nah, kalau revisi sudah dilakukan, kita uji coba lagi. Jadi uji coba dari produk kita itu tidak hanya 1 kali, tapi bisa 2-3 kali gitu. Uji coba yang berikutnya itu dengan jumlah pengguna yang lebih banyak. Kalau uji coba produk pertama tadi bisa misalnya 5 orang saja, tapi yang kedua ya harusnya lebih banyak lagi gitu. Nah, setelah uji coba yang kedua, kita lakukan revisi lagi kalau memang masih ada masukan-masukan. Kalau ternyata tidak ada masukan-masukan lagi, artinya itu sudah dianggap bagus, maka kemudian langkah berikutnya produk dibuat secara massal. Ini yang disebut dengan proses, nanti setelahnya diadakan ada yang namanya proses diseminasi. Memperkenalkan produk kita terhadap penggunanya.
Nah, memang di R&D ini butuh proses yang agak lama, butuh waktu yang agak lama gitu ya, dan butuh biaya dan tenaga yang agak lama. Tetapi hasil dari penelitian R&D, karena kita menghasilkan sebuah produk, tentu produk ini akan bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Nah, mungkin di pertemuan sebelumnya pernah nggak saya menyampaikan bahwa kalau sekarang ada lomba-lomba, ada kompetisi-kompetisi, penelitian-penelitian yang model R&D ini lebih banyak dilirik orang gitu. Kenapa? Karena dianggap hasil penelitiannya lebih bisa memberikan manfaat, lebih bisa memberikan solusi terhadap masalah yang ada gitu. Jadi penelitian-penelitian yang menghasilkan produk yang itu bisa dirasakan langsung oleh orang lain itu lebih banyak dilirik sekarang kalau misalnya ikut kompetisi. Ya harusnya bukan hanya di kompetisi ya. Makanya di tesis sih saya berharap ada yang mau menghasilkan sebuah produk yang itu nanti bisa membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kelas gitu. Tapi ya itu tadi memang prosesnya agak lama. Proses penelitiannya agak lama, agak panjang. Mulai dari identifikasi produk sampai pada bolak-balik kita melakukan uji coba. Gitu. Tapi itu tadi hasilnya lebih bisa dirasakan. Nah, kalau yang masih muda ini saya kira penelitian-penelitian yang seperti ini mungkin bisa dilakukan gitu. Tapi kalau yang ya wes pokoknya yang lulus kuliah ya tidak apa-apa juga gitu meneliti sebisanya. Karena katanya kan tesis yang baik adalah tesis yang selesai gitu ya. Daripada kita bikin tesis yang muluk-muluk tapi tidak selesai, tapi ya ojo ngono-ngono banget juga gitu maksud saya. Jadi itu terkait dengan penelitian research and development. Jadi coba nanti kalau panjenengan baca penelitian yang menggunakan R&D, coba dilihat juga model R&D apa yang dipakai gitu. Model R&D apa yang dipakai. Baik, Bu. Di Mbak Vivi ini ada enggak keterangannya? Misalnya jurnal pertama ini dia pakai metode R&D apa gitu, ada enggak? Jurnal. Enggak ada ya? Karena dari awal sampai 3 itu tadi tidak disebutkan. Tapi harusnya ada ini di jurnalnya. Coba nanti dilihat kembali. Iya, Bu. Karena itu tadi proses ketika kita melakukan R&D, tahap-tahap R&D ya kita harus mengikuti model yang kita gunakan. Itu sebagai dasar kita melakukan penelitian gitu. Bu, tapi misalkan kita punya sebuah buku, yang mana buku itu sekarang ini tidak diajarkan di sekolah. Kita menawarkan buku itu untuk diajarkan, itu menggunakan, apakah bisa menggunakan metode R&D, Bu? Kalau bukunya sudah ada, kemudian itu kita hanya mengajarkan saja, ya bukan R&D. Tapi kalau misalnya buku lama, kemudian Mbak Vivi merasa bahwa buku ini banyak kekurangannya, tidak dipakai, itu saya kira mesti ada sesuatu gitu, sehingga sudah tidak dipakai lagi. Alasannya apa buku itu tidak dipakai, Mbak? Tapi saya kurang tahu sih, Bu, tapi misal kitabnya Al-Ghazali tentang kitab judulnya Ayyuhal Walad, itu sejauh ini kan di pondok pesantren atau di lingkungan saya itu tidak terlalu menggunakan itu, tapi kalau kitab itu isinya sangat bermanfaat untuk perbaikan karakter dan akhlak siswa gitu. Jadi saya ingin menguji gitu. Kalau hanya menerapkan, mengimplementasikan itu tidak masuk pada R&D. Tidak masuk pada R&D. Karena dia hanya menerapkan. R&D itu pada dasarnya adalah menghasilkan sebuah produk. Jadi kalau ada buku yang itu sudah tidak dipakai dengan alasan misalnya bukunya tidak menarik gitu ya, atau isinya nggak komprehensif, tapi tentu yang karangan siapa tadi ya, mungkin isinya sudah ahli, misalnya tidak menarik. Kemudian
Mbak Vivi ingin mengembangkan buku yang sudah ada, misalkan menambahkan dengan hal-hal yang sifatnya baru. Berarti kita menghasilkan sebuah produk baru dengan berdasarkan pada produk yang lama. Itu baru namanya R&D. Oh, iya ya, Bu. Oke. Jadi kalau hanya menerapkan saja bukan R&D gitu. Tapi kalau kita bisa menambahkan atau memperbaiki produk yang sudah ada, itu baru namanya R&D. Sama seperti ketika kita punya metode pembelajaran. Ketika kita hanya menerapkan metode itu, ya berarti bukan R&D. Itu nanti kalau kita hanya menerapkan, berarti eksperimen atau PTK. Tapi kalau strateginya sudah ada, kemudian strategi ini ada yang kurang gitu, kemudian kita memasukkan hal-hal yang baru dalam strategi yang lama, nah berarti kita menghasilkan strategi yang baru. Itu berarti kita menghasilkan sebuah produk. Itu nanti penelitiannya pakai R&D. Baik, Bu. Paham ya? Iya, terima kasih. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain mungkin setelah kemarin membuat resume? Yang lain membuat resume enggak? Dosen yang lain itu bikin e-learning apa enggak ya untuk presensi? Kok Bunda enggak bikin e-learning? Beberapa pakai, Bu. Pakai ya? Baik. Bu Nur nanti juga akan buat e-learning kalau begitu untuk presensi. Sama tugas-tugas mengumpulkan di sana. Tapi ada juga yang enggak pakai. Kalau e-learning buat absen saja, Bu. Oh, buat absen saja. Oke. Tapi mengumpulkan nilai juga bisa di situ harusnya. Ya nanti akan saya buat ya e-learning, nanti mengumpulkan tugas termasuk yang ini saya minta untuk bikin resume yang itu ditambahkan dengan jurnal, nanti juga dikumpulkan di situ gitu ya. Ada yang mau ditanyakan terkait penelitian R&D? Penelitian ini, Bu. Oh, ada. Ya. Tidak ada ya. Saya, Bu. Baik. Satu lagi. Gimana Pak? Satu lagi, Bu. Saya mau tanya. Oke, monggo. Terkait validator, Bu, orang yang bertugas untuk memvalidasi produk awal, itu apakah orang tertentu yang biasanya ditunjuk oleh kampus atau orang tertentu yang dipilih sendiri peneliti, Bu, biasanya? Nah, validator. Baik, terima kasih Pak Aksin. Validator itu bebas, peneliti yang akan menentukan. Kampus tidak mungkin menentukan karena yang paham tentang produk kita, tentang produk itu ya peneliti itu sendiri. Gitu. Siapa validatornya? Ya terserah. Yang penting adalah mereka yang paham atau punya kualifikasi yang bagus terkait dengan produk yang kita hasilkan. Misalnya buku. Misalnya kita bikin produknya buku. Siapa yang paham tentang buku ini? Misalnya dosennya. Ya monggo, berarti validatornya adalah dosen. Gitu. Mungkin ahli bahasa. Ahli bahasa siapa ya? Ahli bahasa kenalan kita. Monggo siapa saja gitu. Yang penting ahli bahasa. Gitu. Misalnya bukunya bahasa Arab ya, ahli bahasa Arab. Atau kalau bukunya berbahasa Indonesia ya ahli bahasa Indonesia untuk melihat struktur kalimat di dalam buku itu sudah benar belum? Sudah bisa dipahami belum oleh calon penggunanya, gitu Pak. Jadi validator itu kita sebagai peneliti yang menentukan. Batasannya siapa? Ya batasannya itu tadi. Orang yang kita anggap punya potensi yang bagus, menguasai betul terhadap produk kita, gitu Pak. Bu, matur nuwun. Baik, yang lain ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk yang eksperimen kita bahas minggu depan ya. Sama mungkin nanti Bu Nur akan bahas tentang penelitian kuantitatif secara umum. Iya, Bu. Baik, karena sudah 4:30, saya kira yang ibu-ibu sudah juga harus menyiapkan buka puasa, sehingga pertemuan hari ini bisa kita akhiri.